ready to learn. I'm ready to learn. I am ready to learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aritmatika sosial bersama teman-teman saya, yaitu ada Ira Rayani Rizwana, Indah Permatahati, dan saya Rio. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aritmatika sosial yang terdiri dari satu, harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Yang kedua, presentasi untung dan rugi. Yang ketiga, rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Yang keempat, bunga, tabungan, dan pajak. Nah, yang pertama adalah harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Untuk memperoleh barang-barang yang dijual, seorang penjual itu membeli terlebih dahulu dari pabrik atau grosir atau tempat lainnya. Nah, harga barang dari pabrik atau grosir ataupun tempat lainnya ini disebut dengan harga pembelian atau modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dan dari hasil penjualan barang tersebut disebut harga penjualan. Jadi harga pembelian awal, pembelian barang tersebut disebut dengan modal, setelah itu dijual kembali dan uang itu disebut dengan harga penjualan. Dengan demikian, kegiatan perdagangan itu selalu berkaitan dengan harga pembelian atau modal yang menjadi dasar perhitungan. Nah, di dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi oleh pedagang. Yang pertama, pedagang itu akan mendapatkan untung dari hasil penjualan, ataupun yang kedua, pedagang akan mendapatkan rugi dari hasil penjualan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu untung. Kita perhatikan dari sini contoh soal, seorang pedagang membeli sebuah raket dengan harga 160.000. Kemudian raket tersebut dijual dengan harga 200.000. Ternyata harga penjual raket ini lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, sehingga selisih harga penjualan dan pembelian adalah, kita lihat harga penjualan yaitu 200.000 dan harga pembelian adalah 160.000. Sehingga 200.000 dikurang 160.000 sama dengan 40.000. Nah, dalam hal ini pedagang mendapatkan untung yaitu sebesar 40.000. Sehingga penjual dikatakan untung jika harga penjualan itu lebih tinggi daripada harga pembelian. Untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Next. Nah, yang kedua yaitu rugi. Perhatikan, seorang pedagang membeli sebuah raket dengan harga 160.000, kemudian raket tersebut dijual dengan harga 140.000. Nah, kita lihat ternyata harga penjualannya lebih rendah daripada harga pembelian, sehingga selisih harganya adalah 160 dikurang 140.000 sama dengan 20.000. Sehingga dalam hal ini pedagang itu mendapat rugi yaitu sebesar 40.000. Maka penjual dikatakan rugi jika harga penjualan itu lebih rendah daripada harga pembelian. Rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Next. Yang kedua, presentasi untung dan rugi. Nah, dalam perdagangan, untung dan rugi juga sering dinyatakan dalam bentuk persen. Pada presentasi, untung berarti untung itu dibandingkan dengan harga terhadap harga pembelian. Dan pada presentasi rugi, artinya rugi itu dibandingkan dengan terhadap harga pembelian. Presentasi untung itu sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Dan begitu juga untuk presentasi rugi. Presentasi rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Contohnya ini untuk presentasi untung dan rugi. Yang pertama itu presentasi untung. Harga pembelian satu lusin penggaris 12.000. Kemudian penggaris itu dijual dengan harga 1.500 setiap batangnya. Tentukan presentasi keuntungan terhadap pembelian. Kita jawab. Yang pertama harga pembeliannya itu 12.000. Harga penjualan satunya 1.500. Di situ satu lusin itu ada 12. 12 kita kali dengan 1.500 yaitu 18.000.
Nah, untuk mendapatkan untungnya yaitu 18.000 dikurang dengan harga belinya yaitu 12.000. 18 dikurang 12 yaitu 6.000. Nah, kita cari presentasi untungnya yaitu tadi untung dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. 6.000 dibagi 12.000 dikali 100%. 6 sama 12 kita bagi dengan 6 sehingga 1/2 dikali 100% yaitu 50%. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua, harga pembelian satu lusin penggaris 12.000, kemudian belum. Kemudian penggaris itu dijual dengan harga Rp500 setiap per batangnya. Tentukan presentasi kerugian ya, kerugian terhadap pembelian. Kita lihat harga pembelian 12.000. Lalu harga penjualnya Rp500. Kita kali dengan satu lusin yaitu 12, 500 dikali 12, 6.000. Nah, rugi 12 dikurang 6.000 sama dengan 6.000. Kita lihat, berarti ruginya Rp6.000. Persentase rugi sama dengan 6.000 per 12.000 dikali 100%, yaitu setengah dikali 100% sama dengan 50%. Jadi persentase ruginya yaitu 50%. Baiknya selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira Rayani Rizwana. Kepada Ira, dipersilahkan. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan dari rekan Ibu tadi. Nah, di sini kita masuk ke materi rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Nah, kita masuk ke rabat terlebih dahulu. Rabat, apa sih yang dimaksud dengan rabat? Rabat itu artinya potongan harga atau diskon. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Harga satu pasang pakaian wanita dengan harga 90.000, obral besar, setiap pembeli mendapatkan diskon sebesar 25%. Berapakah pembeli harus membayar pakaian tersebut? Nah, kita jawab, harga satu pasang itu kan 90.000. Lalu diskonnya, maka kita menggunakan 25 dibagi 100 dikali 90.000. Ini yang 25 per 100 ini kita kecilkan jadi 1/4 dikali 90.000, hasilnya itu 22.500. Nah, uang yang harus dibayar, kita menggunakan rumus yang di samping ini, harga besi sama dengan harga kotor dikurang rabat. Nah, jadi harga kotornya itu kan 90.000, dikurang dengan rabatnya itu 22.500, maka hasilnya 67.500. Selanjutnya, kita masuk ke bruto, tara, dan neto. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar sebuah kotak dan tiga. Kotak tiga dan tiga. Nah, berat kotak tiga dan tiga disebut dengan bruto, lalu berat tiga disebut dengan neto, lalu berat kotak tiga disebut dengan tara. Sehingga hubungan ketiganya itu adalah neto sama dengan bruto dikurang tara. Jika diketahui persen tara dan bruto, maka untuk mencari tara digunakan rumus berikut ini. Tara sama dengan persen tara dikali sama bruto. Untuk setiap pembelian yang mendapatkan potongan berat atau tara dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga bersih sama dengan neto dikali harga persatuan berat. Lalu kita langsung saja ke contohnya. Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan bruto masing-masing 72 kg dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga tiap kilogram beras dengan harga 3.000? Nah, langsung saja kita jawab, berat brutonya itu kan 5, dan dengan bruto masing-masingnya itu kan 72 kg, maka kita kalikan, jadi 5 dikali 72 kg sama dengan 360 kg. Lalu untuk tara 1%-nya itu 1 dikali 100 dikali 360 kg yang ini tadi, maka hasilnya 3,6 kg. Selanjutnya ke neto. Rumus neto tadi itu kan bruto dikurang tara, jadi 360 dikurang 3,6 kg sama dengan 350,40 kg. Lalu yang harus dibayar yaitu 350,40 dikali 3.000, maka hasilnya Rp1.069.200. Selanjutnya kita masuk ke
bunga tabungan atau bunga tunggal dan pajak. Nah, yang pertama itu bunga tabungan atau bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang yang kita akan bertambah karena kita mendapatkan bunga. Jenis bunga yang kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Bunga tabungan biasanya itu dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, kita masuk ke bunga tabungan atau bunga tunggal. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini jika memiliki tabungan di bank A sebesar 80.000 dengan bunga 18% per tahun. Hitunglah jumlah uang di kas setelah 6 bulan. Kita jawab, besar modalnya itu kan 80.000. Lalu untuk bunga 1 tahunnya itu kan 18%, jadi 18 dibagi 100 dikali 80.000 itu 14.400. Lalu untuk bunga 6 bulannya itu kita gunakan rumus seperti ini, bunga B bulan sama dengan B dibagi 12 dikali persen, maka 6 dibagi 12 dikali 14.400 sama dengan 7.200. Nah, jadi jumlah uang di kas setelah disimpan selama 6 bulan adalah 80.000 ditambah 7.200, hasilnya itu 87.200. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Rio. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya mengenai pajak akan dijelaskan oleh Indah Permatahati. Kepada Indah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bunga tabungan dan pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung, dan hasil pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Pegawai swasta ataupun negeri dikenakan pajak yaitu disebut pajak penghasilan atau PPh. Apabila kita berbelanja di toko, swalayan, ataupun tempat lainnya, dikenakan pajak disebut pajak pertambahan nilai atau PPN. Next. Contohnya, paman memperoleh gaji sebulan sebesar Rp950.000 dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu Rp360.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan? Penyelesaiannya, besar penghasilan yang terkena pajak 950.000 dikurang 360.000 yaitu 590.000. Besar pajak penghasilan sama dengan 10% dikali penghasilan kena pajak. Maka 10/100 dikali Rp590.000. Hasilnya Rp59.000. Jadi besar gaji yang diterima oleh paman adalah Rp891.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penjelasan mengenai aritmatika sosial. Semoga adik-adik memahami penjelasan dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nah, baiklah. Tadi kan Bapak sudah memberikan link video presentasi mengenai mata pelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang aritmatika sosial. Nah, pada pembelajaran aritmatika sosial kali ini, kita membahas mengenai 4 submateri. Yang pertama itu ada harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Terus yang kedua ada persentase untung dan rugi. Yang ketiga ada rabat atau yang bisa kita kenal dengan diskon. Terus ada bruto, tara, dan neto. Dan yang terakhir itu ada bunga tabungan dan pajak. Baik, mengenai video yang Bapak bagikan tadi, kira-kira ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh?
Saya kurang paham, Pak. Baik, Rio kurang paham di bagian mana? Di bagian presentasi untung sama rugi, Pak. Presentasi untung sama rugi. Baik, tolong diperhatikan ya, yang lain juga Bapak akan menjelaskan kembali mengenai persentase untung dan rugi. Baik, Pak. Oke, sebelum Bapak menjelaskan dari Ira dan Indah, apakah Ira dan Indah mengerti mengenai persentase untung dan rugi? Tidak, Pak. Masih belum ngerti. Oke, masih belum juga ya, masih kurang. Nah, untuk mempermudah Bapak menjelaskannya, Bapak akan share screen tentang persentase untung dan rugi. Nah, di situ kan dijelaskan, nah dalam perdagangan untung dan rugi sering dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, untuk persentase untung dan rugi itu sendiri itu bisa kita dapatkan dengan cara. Nah, kalau untuk persentase untung itu kita bagikan antara untung, kita bagikan dengan harga pembelian, terus kita kalikan dengan 100%. Contoh, kita membeli barang nih, terus kita untungnya 40%, untungnya 40.000. Nah, sedangkan harga barang yang kita jual itu adalah 160.000. Nah, maka tinggal kita kalikan dengan 100%. Jadi hasilnya itu adalah 25%. Nah, sedangkan untuk rugi itu kita cari dulu nilai kerugiannya berapa, baru kita bagikan dengan harga pembelian, terus kita kalikan dengan 100%. Nah, untuk contohnya ada di slide berikutnya. Nah, contoh pertama itu tentang keuntungan ya. Nah, contoh soalnya itu harga pembelian satu lusin penggaris sama dengan Rp12.000. Nah, kemudian penggaris itu dijual lagi dengan harga Rp1.500 per batang. Nah, tentukan persentase keuntungan dengan terhadap pembelian. Nah, itu kita bisa lihat. Yang pertama diketahui bahwa harga pembelian dalam satu lusin penggaris itu kan 12.000, otomatis kita mendapatkan 12 batang penggaris ya, 12 batang penggaris. Nah, terus kita jualkan lagi, di mana dengan harga penjualan 1.500 per batang. Nah, karena satu lusin itu 12 batang, maka 1.500 kita kalikan dengan 12 batang. Maka totalnya adalah 18.000. Baik, sampai sini kalian paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, karena kita sudah dapat harga penjualannya itu 18.000, sedangkan harga pembeliannya itu 12.000. Nah, untuk mencari untungnya, kita tinggal kurangkan saja harga penjualan dikurang dengan harga pembelian. Maka kita akan mendapatkan untung sebesar Rp6.000. Nah, kita udah dapat nih, kita sudah punya harga beli, harga jual, dan juga harga keuntungannya. Nah, selanjutnya untuk menghitung persentase keuntungan atau persentase untung, maka kita bagikan dan dikali dengan 100%. Di mana harga untungnya itu adalah Rp6.000 dibagikan dengan harga pembelian. Nah, harga pembelian berapa, Ira? 6.000, Pak. Berapa? Bisa diulangi? 6.000, Pak. Kamu nggak memperhatikan ya?
harga pembelian itu 12.000, sedangkan untungnya itu 6.000. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, karena 6.000 per 12.000 itu sama juga dengan setengah atau 1/2, tinggal kita kalikan aja dengan 100%. Nah, jadi setengah dikali 100% berapa, Indah? Setengah dari 100%. 50%, Pak. Bagus, 50%. Nah, di sini Bapak sudah menjelaskan tentang persentase untung. Untuk Rio sendiri, apakah sudah paham? Ketik deh, Pak. Pertanyaannya harusnya tentukan presentasi kerugian, Pak. Yang salah ketik deh, Pak. Oh iya, yang soal nomor kedua. Oke, sekarang Bapak bahas soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini itu membahas tentang persentase kerugian. Maklumlah, mungkin salah ketik ya. Nah, coba Rio bacakan soalnya, Rio. Baik, Pak. Harga pembelian satu lusin penggaris Rp12.000. Kemudian penggaris itu dijual dengan harga Rp500 per batang atau setiap batang. Tentukan presentasi kerugian terhadap pembelian. Oke, dari sini itu diketahui apa aja ya? Indah boleh kasih tahu Bapak? Yang diketahui itu harga pembelian satu lusin sama harga penjualan, Pak, per batangnya. Oke, harga pembelian satu lusin sama harga penjualan. Nah, di mana di situ satu lusin yang tadi ya 12 batang penggaris. Nah, di mana 12 batang itu harga pembeliannya 12.000, otomatis satu batangnya pembeliannya itu 1.000. Nah, setelah itu dijual. Di mana dijual dengan 12 batang, satu batangnya itu Rp500, otomatis harga penjualan 12 dikali Rp500 berapa, Ira? 6.000, Pak. Oke, betul ya, 6.000. Nah, sudah dapat nih harga pembelian serta harga penjualan. Nah, sekarang kita akan menentukan ruginya. Nah, karena harga penjualan itu lebih rendah daripada harga pembelian, otomatis kita akan mendapatkan kerugian. Nah, bagaimana cara menghitung ruginya? Nah, cara menghitung ruginya kita kurangkan harga pembelian dikurang dengan harga penjualan. Di mana harga pembelian itu Rp12.000 dan harga penjualan itu Rp6.000. Maka jika kita kurangkan hasilnya adalah Rp6.000. Oke, selanjutnya menentukan persentase rugi. Nah, situ kan sudah diperlihatkan ya bagaimana cara mencari rugi, harga pembelian serta harga penjualan. Sampai sini ada yang sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke persentase. Nah, cara mencari persentasenya itu sama juga dengan cara mencari persentase keuntungan. Cuman yang keuntungan itu kita ganti dengan kerugian. Nah, kerugiannya berapa? 6.000. Sorry. Itu. Kerugiannya itu 6.000, sedangkan harga belinya itu 12.000. Nah, tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, 6.000 per 12.000 itu sama juga dengan 1/2 atau setengah, kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 50%. 50%. Oke, Rio sudah paham belum mengenai persentase untung dan rugi? Baik, Pak. Sekarang udah paham. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Indah ataupun Ira, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Pak, izin bertanya. Ada, Pak. Baik, silakan. Yang bruto, tara, dan neto itu yang bagian contoh itu saya masih kurang paham, Pak. Bagian contoh ya? Ya.
Oke, perhatikan slide yang ke-9. Nah, di mana di situ menjelaskan tentang contoh soal ya. Contoh soal dari 5 karung beras dengan bruto masing-masing 72 kilo dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang harus membayar jika setiap per kilogram itu Rp3.000? Oke, sekarang Indah. Apa itu bruto, Indah? Bruto itu berat kotak pizza, Pak. Oke, berat kotak pizza dengan pizzanya. Oke, kalau dalam video seperti itu ya tadi. Nah, berarti kalau di dalam contoh soal ini, kalau lihat itu brutonya yang mana ya? Brutonya adalah beras dan karungnya. Pahami, Indah? Paham, Pak. Baik. Selanjutnya, neto. Ira bisa jelaskan neto di sini maksudnya apa ya? Neto itu penghasilan bersih, Pak. Kalau bruto itu penghasilan kotor. Iya, betul sekali. Secara garis besar seperti itu ya. Tapi kalau dalam masalah beras ini, itu yang dikatakan neto, itu adalah berat bersih berasnya saja, tidak termasuk ke dalam berat karungnya, seperti itu. Nah, sedangkan tara itu hanya karungnya saja. Nah, kalau dalam contoh Bapak tadi itu ada yang namanya kotak pizza. Nah, itu hanya kotaknya saja. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya, contoh permasalahannya. Nah, dapat kita lihat bahwa di situ berat bruto itu sama dengan 72 kg. Nah, karena dia 5 karung, maka kita kalikan 72 dikali 5 sama dengan 360 kg. Berarti berat total brutonya itu adalah 360 gram. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada tara. Tara itu adalah berat dari karungnya saja, seperti itu ya. Kalau kita lihat dalam masalah ini, nah di mana 1% taranya, berarti sama dengan 1/100 dikali dengan jumlah bruto. Jumlah bruto tadi berapa, Indah? Maaf, Pak, bisa diulangi? Jumlah bruto. Beratnya berapa? 360, Pak. Baik, 360 kg. Berarti 1/100 dikali 360 kg sama dengan 3,6 kg. Nah, sekarang kita mencari neto. Neto itu adalah berat bersih dari beras tersebut. Nah, itu sama dengan 360 kg. Berat total bruto dikurang dengan 3,6 kg itu adalah tara, yang dimana taranya 1% dari 360 kg. Sama dengan 356,40 kg. Nah, itu adalah berat bersihnya atau netonya. Nah, selanjutnya kan tadi dijelaskan bahwa berat per 1 kilonya itu adalah Rp3.000. Nah, karena total netonya itu 356,40 kg, itu kita kalikan saja dengan Rp3.000. Jadi, uang yang harus dibayar untuk membeli beras tersebut adalah Rp1.069.200. Oke, Ira, apakah sudah paham? Baik, bisa. Paham, Pak. Paham ya? Oke, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Saya, Pak. Oke, Indah, dipersilakan. Apa tuh? Jadi kalau misalnya kita mau cari persentase untung sama ruginya itu rumusnya sama aja ya, Pak? Untuk mencari untung dan rugi, rumusnya itu tidak berbeda, hanya saja
Kalau untuk untung itu untung dibagi harga pembelian dikali 100%, sedangkan kalau untuk kerugian itu kita tinggal mengganti untung diganti dengan rugi. Rugi dibagi harga pembelian dikali dengan 100%. Seperti itu Indah. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak, sepertinya cukup. Baik, berarti sudah paham semua ya mengenai materi kita hari ini. Iya, Pak, sudah Pak. paham. Baik, karena sudah paham, mungkin pertemuan kita Bapak cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terlebih dan terkurangnya Bapak mohon maaf, jaga kesehatan ya, apalagi sekarang lagi marak-maraknya virus corona seperti yang kita tahu. Itu saja dari Ya, Pak. saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Iya benar Pak. Iya, Pak. Nah, untuk kelompok 1 kira-kira dalam membahas tugasnya apakah ada kendala atau yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan. Oke, Indah ada yang ingin ditanyakan, Indah? Ya Pak, mengenai definisinya Pak, itu kan kalau kami cari terlalu referensinya, jadi kalau menurut Bapak itu harus gimana ya Pak? Oke, terlalu banyak ya referensinya. Nah, memang sih kalau untuk definisinya itu memang banyak ya referensinya, mulai dari Google, buku, dan lain sebagainya. Mungkin dari tokoh-tokoh juga banyak. Nah, akan tetapi kalau menurut Bapak pribadi, untuk kalian mempermudah mencarinya dan memahami itu buat dengan bahasa kalian sendiri. Nah, setelah kalian membaca referensi yang sudah kalian cari, nah coba kalian simpulkan. Nah, dari kalian baca itu apa yang menjadi definisi menurut pikiran kalian. Nah, supaya apa? Supaya pada saat kalian menjelaskan ke orang lain akan lebih mudah karena kalian sudah benar-benar mengerti akan definisi dari aritmatika sosial itu sendiri. Mungkin Baik, terima kasih Pak. bentar, ya mungkin tak menutup kemungkinan kalian juga menambahkan definisi-definisi dari beberapa tokoh gitu, baru kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Oke, Indah, paham? Paham Pak. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas? Saya Pak. Izin bertanya Oke, ya. Izin bertanya Pak, yang tugas baik. di GC itu yang nomor 3 tuh Pak, saya masih kurang ngerti. Oke, yang nomor 3 yang tentang penjualan motor ya. Iya Pak. Oke, motor terus harga jualnya itu 10.800.000 dengan rugi 10%. Berapakah harga belinya? Nah, itu kita harus tentukan dulu. Kita cari dulu diketahuinya harga jualnya berapa. Harga jualnya berapa, Ira? 10.800.000. Harga jualnya 10.800.000. Terus ada persentase kerugian. Nah, persentase kerugiannya berapa, Rio? 10%, Pak. Nah, 10%. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu kita mencari ruginya dulu, kerugiannya dulu. Nah, bagaimana cara mencari kerugian? Nah, kerugian itu sama dengan persentase kerugian dikali dengan harga jual. Nah, setelah kita mendapatkan itu, baru kita lanjutkan ke langkah kedua. Nah, di mana langkah keduanya itu setelah kita mendapatkan kerugiannya, baru kita cari
harga beli. Nah, kan sesuai yang ditanya harga beli. Nah, karena sudah diketahui harga jual dengan kerugian, kita langsung saja harga beli sama dengan harga jual dikurang dengan kerugian. Baru kita dapat hasilnya. Seperti itu mungkin penjelasannya. Oke, Ira, apakah sudah mengerti? Baik, Pak. Terima kasih. Untuk Indah, Rio, apakah sudah mengerti dengan penjelasan saya mengenai soal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak, Pak. Cukup untuk progres Oke. kami. Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok 1. Mungkin dari saya itu saja. Nanti kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh ditanya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas kalian, Bapak minta ini sebelumnya ini kelompok 1 ya. Iya, benar, Pak. Baik. Nah, untuk kelompok 1, tugasnya sudah Bapak berikan yang tadi di GC. Nah, untuk pelaporan tugas, silakan dikumpulkan di GC sebelum jam 12 malam. Nah, untuk tugasnya berbentuk apa? Nah, untuk tugasnya itu berbentuk laporan. Nah, laporan tulis tangan saja. Nah, yang berisikan itu mungkin dalam laporan itu ada definisi dari aritmetika sosial, terus mungkin rumus dari aritmetika sosial, dan juga tugas kalian yang sudah Bapak berikan tersebut. Baik, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kan ini kan dalam kelompok ya. Nah, kalau untuk dalam kelompok, jadi untuk mempermudah kalian menjawab tugas-tugasnya, kan bagi-bagi aja. Mungkin ada yang menjawab nomor 1, ada yang menjawab nomor 2, ada yang menjawab nomor 3, dan juga ada yang membantu untuk mencari definisinya, gitu. Seperti itu. Nah, untuk pengumpulannya dalam bentuk PDF di Cam Scanner. Nah, nanti dalam bentuk PDF. Selanjutnya baru kita presentasi tugas kalian. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Kemana, Pak? Boleh diulangi, Ira? Apa? Kirim jawabannya di mana? Nah, untuk kirim jawabannya silakan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah Bapak buat. Baik, Pak. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk bimbingan kelompok 1 hari ini. Silakan keluar Zoom dan lanjutkan tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.